Pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Berita tentang kekalahan tersebut sangat dirahasiakan oleh Jepang. Bahkan semua stasiun radio disegel oleh Jepang. Tetapi ternyata siaran tersebut tertangkap di Indonesia dan didengar oleh Sultan Syahrir. And the Japanese government and the Japanese Imperial General Headquarters to sign the instrument of surrender at the places indicated. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saudara-saudara, Jepang telah menyerah kepada sekutu. Kekosongan kekuasaan kini terjadi di Indonesia. Kekosongan kekuasaan? Apa artinya, Syahrir? Jepang sudah tak berkuasa. Sementara sekutu belum datang. Marilah kita bertindak. Kita harus mendesak Bung Karno dan Bung Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Saya setuju. Ini kesempatan yang tidak boleh kita lewatkan. Rapat pun diakhiri dan mereka pergi ke rumah Soekarno dengan maksud memberitahu Soekarno akan keinginan para kaum muda ini. Dengan semangat membara, para pemuda tiba di kediaman Soekarno. Mereka membawa kabar penting dan mendesak agar kemerdekaan segera diproklamasikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Permisi, Bu. Apakah Bung Karno ada? Ada di dalam. Ada keperluan apa ya? Kami ingin membawa kabar baik, Ibu. Silahkan masuk. Saya dengar ada hal yang penting ingin dibicarakan. Bung Karno, Jepang telah menyerah. Kita harus segera proklamasi. Proklamasi secepat ini, kita perlu dibicarakan dengan PPKI. Tidak ada waktu lagi, Bu. Ini sudah saat yang tepat. Kalian tidak memikirkan bahayanya jika kita gegabah. Jepang bisa menyerang. Justru sekarang, Bung, Jepang bukan lagi penguasa. Jangan sia-siakan kesempatan ini. Kita bicarakan dulu dengan PPKI. Saya khawatir Jepang akan tahu rencana kita jika kita menunggu rapat PPKI. Perbedaan pendapat tak terhindarkan. Kaum muda mendesak tindakan cepat, sementara Soekarno mempertimbangkan risiko yang mungkin timbul. Mohatta tiba dan menambahkan dinamika perdebatan. Mereka mencoba mencari jalan tengah di antara semangat kaum muda dan kehati-hatian Soekarno. Assalamualaikum.
Ada apa ini? Tampak tegas sekali. Kami ingin membacakan proklamasi Bung Hatta. Kita tidak ingin merdeka karena pemberian Jepang. Bukankah lebih baik kita rundingkan dengan matang? Tidak ada waktu lagi, Bung. Ini saatnya, sebelum bangsa lain datang. Baiklah, kami akan membicarakannya. Besok kalian datang kembali. Kaum muda tak sabar. Mereka mengadakan pertemuan rahasia dan memutuskan untuk mengambil tindakan drastis demi mendesak kemerdekaan. Apa yang harus kita lakukan? Para kaum tua terlalu lambat. Mari kita bawa Bung Karno dan Bung Hatta keluar Jakarta agar mereka tidak terpengaruh oleh Jepang. Tapi, kemana? Rengas Dengklok, di sana aman. Setuju. Di Rengas Dengklok, tekanan dari kaum muda semakin kuat. Namun, kehadiran Fatmawati memberikan ketenangan dan membuka jalan untuk musyawarah. Sementara itu, Ahmad Subarjo bergerak setelah mendengar kabar penculikan. Bung Karno, proklamasikan segera. Saya tidak bisa terburu-buru. Sampai kapan kita menunggu? Hentikan! Tidak bisakah kalian bicara dengan baik-baik? Kami hanya ingin Indonesia merdeka secepatnya, Bu. Saya tahu, tapi bicara dengan kepala dingin. Lepaskan mereka. Kalian tidak pantas menahan tokoh bangsa. Bagaimana kalau kita rundingkan baik-baik? Baiklah. Jadi bagaimana Bung Karno? Baiklah, saya akan proklamasikan kemerdekaan Indonesia. Di mana kita susun teksnya? Di rumah Laksamana Maeda. Dia mendukung kemerdekaan kita. Mereka kembali ke Jakarta dan menuju rumah Laksamana Maeda. Di sana, dengan dukungan Sang Laksamana, naskah proklamasi dirumuskan. Permisi, Laksamana. Ada apa ini, tuan-tuan? Maaf mengganggu Laksamana. Apakah benar Jepang sudah menyerah? Laksamana, kami didesak untuk segera proklamasi. Bagaimana menurut Anda? Bagus, ini waktu yang tepat. Kami ingin meminjam rumah Anda untuk menyusun naskah proklamasi. Silahkan, mari kita buat di meja makan. Naskah sudah selesai. Di mana kita akan membacanya? Lapangan Ikada. Tidak aman. Bagaimana kalau di rumah saya? Ide bagus. Kami setuju. Bung Karno, bagaimana dengan pengibaran bendera? Tentu, itu lambang negara kita. Tapi benderanya belum ada. Apa? Fatmawati, tolong jahitkan bendera sekarang juga. Pagi hari tanggal 17 Agustus 1945 di kediaman Soekarno, persiapan terakhir dilakukan. Bendera merah putih dijahit dengan tergesa-gesa. Saat jarum jam menunjukkan pukul 10 pagi, suara lantang Soekarno memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal
hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta.